Halo teman-teman, ketemu lagi. Udah pada ngopi belum? Ngopi dulu biar bisa melek. Nah, untuk video kali ini maaf, gue gak bawa tripod, gue pegang sendiri. Backgroundnya juga masih di situ-situ aja. Tadi gue pengen keluar, tapi gue rasa-rasa males banget gue enakan di rumah kayaknya. Nah, yang kali ini gue mau berbagi info tentang kendaraan rental nih teman-teman. Ada info apa nih yang terbaru? Jadi gini man, mungkin udah rahasia umum kalau kendaraan rental itu ada yang menggunakan syarat yang cukup rumit, ada juga yang ya udah biasa aja gitu ya, gampang banget disewanya. Nah itu semua ada dasarnya lur. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu kalau akhir-akhir ini banyak penggelapan unit rental nih. Jadi teman-teman pengusaha rental lainnya pakai syarat-syarat yang macam-macam, mulai dari surat-surat identitas diri kayak fotokopi KTP sama kakak. Terus ada juga yang wajib meninggalkan kendaraannya kayak sepeda motor gitu, plus STNK nama pribadi, ditambah yang sewa wajib memiliki SIM A yang masih aktif. Itu buat yang cukup rumit. Ada juga yang pakai survei dia. Jadi nggak bisa dadakan. Jadi disurvei dulu pengguna jasa itu bener di situ nggak identitasnya gitu. Kadang juga kayak gitu bisa dipalsuin. Nah, sekarang juga banyak jasa aplikasi juga ada yang bisa menggunakan jasa rental kendaraan. Tapi masih belum banyak peminatnya, jadi masih banyak yang menggunakan website atau medsos masing-masing rental mobil. Nah, itu teman-teman yang teman-teman mesti paham perkembangan kendaraan rental saat ini tuh menggunakan berbagai macam syarat. Dikarenakan itu tadi banyak para oknum-oknum yang mengatasnamakan pengguna jasa rental tapi dia tujuannya untuk menggelapkan unit gitu teman-teman. Nah kita juga minta supportnya dari teman-teman. Kalau teman-teman memang sungguh-sungguh mau sewa karena ada kebutuhan, ya teman-teman harusnya berani untuk memberikan data identitas diri dengan sebenar-benarnya gitu ya, nggak bodong. Biar sama-sama enak. Karena kasihan pengusahanya juga teman-teman. Kalau teman-teman hitung misal sekarang dikomparasi ya, diperbandingkan. Misal Avanza atau sekelasnya. Wuling gitu. Itu pasti harganya hampir 200 jutaan atau malah bahkan lebih. Sedang untuk sewanya per day-nya itu paling 300.000, nggak sampai 2% ya kan. Kalau 1% dari 200 juta kan 200.000, atau malah 2 juta ya, 2 juta 1%-nya 2 juta, nggak ada 1%-nya itu, malah 0,10 mungkin ya, 0,10%. Itu udah murah banget harga sewa segitu. Nah itu yang menjadi perhatian para pengusaha rental. Jadi emang bukan dipersulit sih, tapi memang kita harus lebih ketat karena oknum-oknum nakal tersebut gitu teman-teman. Buat teman-teman yang benar-benar mau rental sih harusnya nggak jadi masalah. Tuh teman-teman rental juga nggak jauh kan, pasti teman-teman rental cari pengusaha rental terdekat kan di lingkungan teman-teman gitu kan. Nggak mungkin lah misal teman-teman domisili di Serpong tapi teman-teman sewa mobilnya di Bogor gitu kan. Kalau mobil wisata masih mungkin ya, bis wisata, tapi kalau rental mobil pribadi kayaknya hampir nggak mungkin lah, pasti dari lingkungan terdekat. Tapi justru biasanya lingkungan terdekat itu juga alibinya sih saudaranya temen gitu-gitu, tapi dia kabur. Banyak kejadian gitu, jadi kita para pengusaha rental mengantisipasinya dengan cara kayak gitu. Kebetulan kalau gue juga pakai caranya kayak gitu ya teman-teman.
selain penggunaan syarat-syarat yang tadi, fotokopi KTP, KK, terus pengemudinya wajib mempunyai SIM A yang masih aktif. Karena kenapa? Jangan sampai pada saat ada accident yang ditahan malah STNK rental. Kalau ada accident atau ditilang kan, kalau dia punya SIM aktif, ya tanggung jawab dari si pemilik si pengguna jasa sewanya gitu ya. Bukan kita nggak mau dirugikan, ya memang itu resiko pengusaha, tapi kalau bisa kan kita memanage resiko itu sekecil mungkin gitu teman-teman, karena nggak sebanding dengan harga sewa yang teman-teman dapatkan gitu. Tapi itu nggak masalah. Kalau bisa kita sinergi bareng-bareng, dari sisi teman-teman pengguna jasa juga bisa mengerti kenapa syarat-syarat itu dibutuhkan gitu teman-teman. Ada juga yang ekstrim tuh sampai ninggalin surat rumah. Ada yang melakukan syarat kayak gitu. Jadi kalau mau pinjam mobilnya, mau sewa mobilnya, wajib meninggalkan sertifikat rumah. Tapi saya nggak kayak gitu. Saya cukup fotokopi KTP, KK, foto diri pribadi, sama kalau dia bawa kendaraan ya ditinggal kendaraannya sama STNK-nya gitu ya, motor misalkan. Itu untuk strategi lepas kunci. Tapi saya jarang banget ngelepas kendaraan saya. Apalagi nggak kenal gitu ya. Kalau yang dekat-dekat banget monggo lah, nggak apa-apa. Nah kalau saya secara penambahannya, pengamanannya, selain mungkin teman-teman pakai GPS, CCTV, udah macam-macam teknologi gitu ya. Kalau saya ditambah, saya adopsi sistem sewa bis pariwisata atau ELF. Jadi saya plus driver. Jadi sebenarnya ini solusi yang mempermudah teman-teman juga. Jadi teman-teman nggak perlu mengendarai, teman-teman cukup sewa aja, udah kita hitungkan sewa mobilnya, bahan bakarnya, plus drivernya. Jadi teman-teman tinggal duduk manis lah kasarnya, tujuannya kemana. Itu pun sebenarnya berisiko. Banyak kejadian kayak kita lihat taksi online. Taksi online itu mobilnya dibawa sendiri, tapi karena udah ada niat jahat dari pelaku, jadi tetap digorok, dibuang di jalan, mobilnya dibawa. Jadi udah diantisipasi seperti apapun, kalau emang udah ada niat jahat, tetap bisa diambil sama oknum-oknum penggelapan kendaraan rental. Jadi perhatian juga buat teman-teman, kalau ada pengusaha rental yang bukan mempersulit, tapi itu salah satu cara mereka meminimalisir resiko kehilangan penggelapan kendaraannya gitu teman-teman. Nah buat teman-teman yang belum paham, ini informasi kita share, kita sinergi bareng antara pengguna dan pengusaha rental supaya dua-duanya bisa saling berkolaborasi. Kita juga bisa kerjasama dengan baik sama teman-teman. Teman-teman juga bisa paham bahwa ada resiko-resiko yang hal tersebut mesti kita minimalisir gitu teman-teman. Buat informasi tambahan aja nih teman-teman ya. Nah itu dari sisi pengamanan atau program yang saya punya. Kalau program yang saya punya, saya tambahkan driver teman-teman, dan itu juga tetap beresiko. Kalau kata Bang Napi, kejahatan bukan karena ada kesempatan, bukan karena ada niat doang, tapi karena ada kesempatan. Nah kesempatan mereka berbuat jahat itu kita minimalisir teman-teman. Saya hampir nggak pernah ngelepas kendaraan untuk orang-orang yang nggak saya kenal, lepas kunci, hampir nggak pernah. Mau dibilang pelit, mau dibilang sombong, ya kita hati-hati. Karena nggak sebanding 300.000 dengan mobil yang 200 jutaan tuh jauh. Ntar di polsek juga urusannya repot, di polsek juga urusannya ribet. Kita mau yang aman-aman aja, yang kita kenal-kenal baik aja. Kalau dia mau pakai driver, malah syukur alhamdulillah, jadi driver kita juga ada rezekinya di situ. Nah kalau program saya tambahin driver teman-teman, jadi teman-teman enak lah, tinggal duduk manis doang. Saya adopsi dari usaha saya di charter bis pariwisata gitu teman-teman. Tinggal tujuannya kemana, nanti saya kasih list harganya teman-teman, atau teman-teman bisa japri. Nah kalau yang Rizky pakai untuk sistemnya harian apa jam-jaman,
Ada yang jam-jaman, ada yang harian. Yang pertama mesti teman-teman ingat, ada plus minus dari dua sistem tersebut. Yang pasti kalau saya pakai yang harian. Kalau udah lewat jam 12 malam, hitungannya udah hari berikutnya gitu teman-teman. Dan itu fleksibel kok. Enggak. Ya berarti gue 2 kali lipat dong. Enggak juga sih. Kadang misal teman sewanya hari Sabtu, ya Jumat malam kalau kosong nggak ada yang sewa ya udah kita antar. Ada teman-teman bisa ngambil ke pool gitu, ke garasi. Itu kan udah lebih untung. Teman-teman butuhnya Sabtu, teman-teman bisa start Jumat malam udah langsung cus. Itu bisa dibicarakan sih, tapi selama ini juga gue nggak pernah ada masalah. Kita ngobrol baik-baik, tujuannya kemana, berapa hari gitu-gitu sih. Kalau saya pakai sistem harian, kan gue nggak sampai 1 hari, Riz, cuma setengah hari gitu. Tapi ya itu udah jadi sistem yang kami pakai. Kalau teman-teman mau monggo, enggak ya nggak masalah gitu sih teman-teman. Itu salah satu teknik juga untuk mengamankan unit juga teman-teman. Nah yang jam-jaman ya ada, silakan teman cari, tapi saya nggak menyediakan gitu. Entah ke depan nanti kalau emang sistem itu dibutuhin buat sewa jam-jaman, juga mungkin nanti ke depan ya, gue juga nggak kaku, mungkin gue akan rubah juga dengan sistem sewa jam-jaman gitu teman-teman. Selama ini emang gue ngadopsi total dari yang sewa bis pariwisata. Jadi yang gue hitung tujuannya, berapa lama waktu pemakaiannya, bahan bakarnya berapa jarak tempuh yang dihabiskan PP, itu udah gue hitung semua. Sama biaya drivernya. Jadi teman-teman duduk manis aja gitu. Gue nggak mau cerita banyak tentang lepas kunci, karena gue juga hampir nggak pernah dapat itu. Jarang lah. Ada beberapa kali ya yang gue kenal deket gitu sih, karena orang-orang kanan kiri, orang-orang circle gue, nggak pernah orang jauh. Kalau orang jauh, walaupun dia bilang saudaranya si ini, gue nggak kenal langsung, gue pakai standar yang sangat tinggi itu tadi. Gue meminimalisir penggelapan itu aja. Jadi gue mau kasih informasi itu aja tentang sistem yang gue pakai di rental kendaraan gue adopsi dari bis pariwisata, sama pelayanan yang gue kasih untuk pengamanan dan pelayanan ke teman-teman, yaitu plus driver. Teman-teman boleh coba, teman-teman bisa rasain bedanya. Walaupun teman-teman bisa nyupir, tapi kalau teman-teman bisa istirahat kan lebih baik. Oke, itu aja sementara teman-teman. Nanti teman-teman boleh komentar kalau memang setuju. Kalau yang enggak pun enggak masalah, kita bisa sharing, bisa di-share video ini. Oke, terima kasih.